Kita lanjut untuk aplikasi dari pengendalian mutu menggunakan tools atau 7 tools tadi ya. Nah, saya ambil jurnal dengan judul pengendalian kualitas tempe dengan metode 7 tools. Jadi hari ini saya berikan contoh aplikasi 7 tool di produk tempe ya, produk yang kita sangat sukai. Kita jadikan makanan sehari-hari. Oke? Langsung saja. Dari yang pertama adalah check sheet. Oke. Di dalam jurnal ini mereka mengambil data sampel. Data sampelnya diambil sebanyak 120 sampel. Dan mereka mensampling atau mengambil pengambilan sampel selama 20 kali pengambilan atau 20 kali produksi. Artinya selama 20 kali produksi, di setiap produksinya mereka mengambil data sampel sebanyak 120 produk atau 120 sampel, teman-teman. Nah, dari 20 kali pengambilan atau 20 kali produksi, dicek ya berapa jumlah kecacatannya dan jenis cacatnya seperti apa. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalian lihat di kolom paling kiri. Di kolom paling kiri nomor ini mewakili berapa kali sampling atau berapa kali pengambilan data. Di sini mereka melakukan 20 kali sampling atau 20 kali sampling di 20 kali produksi. Dan di setiap kali sampling atau di setiap kali pengambilan data, mereka mengambil 120 sampel atau 120 produk. Kemudian mereka mengecek ya, ternyata jenis cacatnya menemukan 4 jenis kecacatan, yakni tempe yang berwarna kehitaman, tempe yang dimakan hewan, tempe dengan kemasan rusak, dan tempe dengan bentuk tidak rata. Mereka membuat checklist, teman-teman. Sebagai contoh ya, produksi pertama ada 120 sampel atau produk yang dicek. Ternyata yang berwarna kehitaman sebanyak 3 produk, yang dimakan hewan sebanyak 4 produk, yang kemasannya rusak sebanyak 2, yang bentuknya tidak rata sebanyak 5. Sehingga jumlah produk cacat di produksi yang pertama dengan sampel sebanyak 120 adalah 14 produk cacat, dan seterusnya. Nah, setelah mereka mengumpulkan, kalian lihat di paling bawah ini, teman-teman. Oke, saya akan naikkan kembali. Oke, kalian lihat di sini dari 20 kali produksi dan 2.400 produk yang disampling, ada 53 produk yang cacat dikarenakan berwarna kehitaman, 66 cacat dikarenakan dimakan hewan, 62 cacat dikarenakan kemasan tidak bagus atau rusak, dan 61 dikarenakan bentuknya tidak rata. Ya, dari sini sudah terlihat bahwasanya yang paling menyebabkan cacat produk adalah karena dimakan hewan. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah flowchart. Flowchart, mereka ingin mengetahui bagaimana flowchart dalam pembuatan tempe. Pasti kalian sudah sangat familiar nih ya, flowchartnya seperti ini, teman-teman. Dari mulai kedelai dicuci, direndam, ditiriskan, dikupas, dikukus, diberikan ragi, kemudian dibungkus, difermentasi, dan jadilah tempe. Nah, dari flowchart ini kita bisa buat melalui simbol, teman-teman. Nah, ada simbol segitiga, ada simbol lingkaran, ada simbol kotak, dan seperti ini. Kalian nanti harus belajar apa arti dari masing-masing simbol, sehingga nanti ketika kalian mengerjakan penelitian sendiri dan kemudian harus memvisualisasikan dari flowchart, maka kalian bisa mengartikan apa artinya segitiga, lingkaran, persegi, dan sebagainya ya, teman-teman. Oke, berikutnya adalah histogram. Nah, data histogram ini diambil dari data check sheet. Kita lihat ya. Tadi sudah saya sampaikan, yang berwarna kehitaman sejumlah 53, yang dimakan hewan 66, yang kemasan rusak 62, dan bentuk tidak rata 61. Dengan total jumlah cacat 242. Kemudian kita buat persentase.
Dari persentase ini kemudian kita buat histogram. Ya, seperti ini. Histogram yang di sini ini adalah real dari jumlah produk cacat, belum ke arah persentase ya. Seperti ini. Dan ini sudah diurutkan berdasarkan yang paling banyak ya. Yang paling banyak adalah yang dimakan hewan. Oke, sebanyak 66. Kemudian dari histogram kita lanjutkan ke Pareto. Bedanya apa? Bedanya ke Pareto itu nanti setelah kalian tadi sudah mengurutkan dari yang paling banyak cacatnya, kemudian menghitung persentase, kemudian kalian lakukan persentase kumulatif. Bagaimana cara menghitungnya persentase kumulatif? Maka caranya adalah untuk yang nomor 2, kemasan rusak, persentase kumulatifnya adalah 27,27 ditambah 25,62%. Jadi artinya persentase yang pertama ditambahkan dengan persentase yang kedua. Nah, yang ini dapat dari mana? Ditambahkan persentase yang ketiga. Dan yang terakhir pasti 100% karena memang total dari keempat persentase jenis kecacatan tadi. Kemudian kita buat Pareto diagram dengan cara seperti ini ya. Mohon maaf di jurnalis saya rasa kurang tepat ya untuk menggambarkan yang diagram batang. Jadi harusnya yang diagram batang ini ada 4. Apa saja tadi masih ingat? Dimakan hewan, kemudian berwarna, maaf kita cek, saya juga agak lupa tadi ya. Dimakan hewan, kemasan rusak, oke. Jadi harusnya di sini ada 4 diagram. Yang di sini paling kiri ini adalah dimakan hewan. Kemudian yang kedua adalah kemasan rusak. Yang ketiga bentuk tidak rata. Dan yang terakhir adalah kehitaman. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwasanya yang paling banyak terjadi adalah karena dimakan hewan. Oke, karena kecacatan yang paling terbanyak dikarenakan dimakan hewan, maka kita bisa membuat scatter diagram atau scatter plot. Nah, di sini Oke, scatter diagram. Ingat, karena tadi kecacatan yang paling banyak karena dimakan hewan, maka kita mencari kenapa kok bisa terjadi hal demikian, atau kenapa kok tempe itu sering terjadi cacat karena dimakan hewan. Maka kita cari penyebabnya. Nah, salah satu penyebabnya mungkin karena faktor lingkungan. Nah, sehingga kita bandingkan nanti antara jumlah produk cacat dikarenakan dimakan hewan dengan faktor lingkungan. Dari sini kita akan buat scatter. Nah, scatter. Hasil scatter plotnya, meskipun data yang ini kurang begitu bagus ya teman-teman, yang 2 ini ya kita abaikan. Kita lihat di sini. Nah, kalau kamu lihat ini trennya naik, berarti artinya korelasinya positif. Oke. Dan yang terakhir adalah fishbone. Ingat, karena tadi kecacatan yang paling banyak disumbang karena dimakan hewan, maka kita akan mencari tahu ya potensi penyebabnya itu dari apa. Nah, kalian lihat di sini. Kemungkinan ya cacat produk tempe yang dikarenakan dimakan hewan itu bisa jadi karena manusia, karena lingkungan, karena material, mesin, dan metode ya. Jadi kalau untuk saya rasa kalau untuk kerusakan dimakan hewan mungkin karena fasilitas ya. Mana ya fasilitas ya? Oke, masuk ke mesin mungkin ya. Mungkin karena kurang perawatan, atau mungkin dari materialnya ya, atau mungkin dari lingkungan dan manusia yang kurang teliti. Oke, jadi nanti setelah ini saya minta tolong kalian untuk mengaplikasikan pengendalian mutu menggunakan tools ini pada produk pangan yang lain. Oke, cukup sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.